Halo minasan, buat yang di Jepang dan di Indonesia, genki desu ka? Baru bisa bikin konten lagi. Maaf ya teman-teman ya. Kan baru bisa bikin konten lagi semenjak video yang terakhir di channel ini. Karena beberapa alasan dan sebenarnya saya juga cuma sedikit capek dan ada beberapa masalah dan banyak pikiran yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi nggak bisa fokus untuk upload, walaupun ada beberapa konten-konten yang sebenarnya pengen gua bahas untuk teman-teman semua. Cuma di konten kali ini saya cuma pengen cerita sih, apa namanya, saya sedikit resah tentang sesuatu hal gitu. Seperti di judul video ini ya, kalian bisa baca sendiri, yaitu apa namanya, aturan, sebuah aturan ya. Baru pertama kali saya dengar juga seumur-umur saya tinggal di Jepang. Itu sedikit membuat saya resah, membuat saya kepikiran itu apa sebenarnya, memang benar atau memang saya yang tidak tahu gitu ya, atau ketidaktahuan saya gitu. Jadi tanpa panjang lebar aja lah ya, gue pengen bahas langsung aja ke kalian, yaitu adalah masalah per-YouTuban di Jepang gitu. Kemarin begini singkat ceritanya, di tempat saya ya, mereka pada tahu kalau saya punya channel YouTube gitu, dan kemungkinan akan berpenghasilan ya, insya Allah. Walaupun sekarang belum berpenghasilan ya, sebenarnya belum berpenghasilan, nggak ada, walaupun sudah 1000 masih kecil banget, belum berpenghasilan juga, belum monet. Cuma mereka akhirnya kita sodang di situ kan, ditanya-tanya penghasilannya berapa, begini-begini. Saya cuma bilang kemungkinan bisa dapat penghasilan dari sini gitu kan. Oh, jadi mereka bilang, oh begini, oh begitu. Saya pikir itu nggak ada masalah apapun gitu. Tiba-tiba saya dapat cuy gitu ya, kalau di Jepang peringatan gitu, dalam selembar kertas yang dikirimin ke saya. Nanti bakal saya spill sedikit poin-poinnya, tapi nggak keseluruhan karena takut juga nanti bermasalah lagi saya atau dicuri lagi, karena siapa tahu channel saya sedang dipantau sama mereka gitu ya. Poin-poinnya ya kayak seperti ini ya, kalian baca ya, baca dulu, bisa di pause. Nah, di situ katanya kalau kita berpenghasilan itu dari YouTube nggak boleh, karena aturan Tokutegino, visa pemegang Tokutegino itu tidak boleh mendapatkan penghasilan di luar dari pekerjaan mereka saat ini gitu. Dan yang saya tahu ya, sebagai orang bodoh, yang saya tahu cuma selama ini adalah di luar penghasilan, yang di luar yang kita dapatkan itu seperti arubaito atau pekerjaan-pekerjaan kayak seperti menjual tanpa izin gitu kan. Dan saya tidak pernah mendengar kalau nge-YouTube di Jepang itu dilarang gitu. Saya nggak pernah dengar sama sekali. Bahkan saya nggak pernah dengar masalah dari YouTuber yang lain ya, YouTuber yang lain kalau mereka dapat masalah yang seperti ini gitu, dilarang atau diberikan peringatan tidak boleh berpenghasilan di YouTube selama tinggal di Jepang gitu. Memang kalau dipikir-pikir lagi sih, kalau YouTube itu bisa jadi kita bisa berpenghasilan terus menerus
rutin gitu ya, setiap bulan, itu apa namanya ya, itu bisa terjadi gitu ya, itu bisa terjadi gitu. Cuma gimana ya, saya gimana ya, bingung juga teman-teman. Walaupun sebenarnya saya tidak terlalu gimana gitu, karena channel ini juga masih kecil dan entah bisa berpenghasilan atau tidak saya juga nggak tahu gitu. Cuma karena adanya hal ini jadi membuat saya seperti apa, tempat tempat saya untuk bercerita, tempat saya untuk berkeluh kesah. Itu apa ya, di begitu, salah satu tempat saya untuk bercerita, untuk berkeluh kesah, yaitu di YouTube. Itu kayak seperti dikekang gitu ya, jadi nggak bisa bercerita atau merasa terkekang lah. Karena YouTube kecil ini juga satu-satunya tempat saya buat merasa ada teman ngobrol gitu. Karena saya juga tinggal sendiri di sini. Teman-teman saya juga pada jauh-jauh, semua udah pada jauh-jauh. Jadi YouTube ini salah satu, selain istri saya dan keluarga saya, tempat buat saya untuk mencurahkan isi pikiran saya, isi hati saya, bercerita gitu ke teman-teman semua. Jadi bingung gitu teman-teman. Saya baru dengar aturan ini pertama kali gitu. Dan katanya mau sodang. Katanya hari ini mau sodang tentang perihal itu gitu. Cuma sampai sekarang belum ada juga. Karena di sodang pertama kali waktu saya bareng mereka, saya bilang kalau ini tuh cuma hobi gitu, kalau berpenghasilan ya itu bonusnya doang gitu dari hobi saya gitu. Seperti itu teman-teman. Menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Kalian bisa komen di kolom komentar dan coba bagikan ke senpai-senpai kalian, ke sensei-sensei kalian, ke senior-senior kalian coba tentang perihal ini. Karena saya pengen dapat jawaban juga gitu sebenarnya, karena nggak tahu, sama sekali nggak tahu tentang aturan ini gitu. Masalahnya Neo Japan, Jerome Pauline atau youtuber yang di Jepang yang sudah besar nggak pernah ngebahas ini atau nggak pernah menyenggol hal ini gitu teman-teman. Jadi jujur saya sedih aja gitu, karena YouTube saya macam diawasi gitu ya. Gitu aja lah teman-teman ya. Cobalah komen di bawah, kita diskusi gitu ya, dan coba di share ya teman-teman video ini ke teman-teman kalian, senpai-senpai kalian lagi, biar bisa dapat tanggapan juga dari mereka. Oke? Setelah konten ini bakal gue upload konten yang lain, ada pengen gue bahas tentang perkaiwan dan lain-lain. Oke? Jangan ya.